Swipers, bagi Anda mahasiswa-mahasiswi farmasi, pemilik apotek, manajer apotek, apoteker penanggung jawab, apoteker, ataupun tenaga teknis kefarmasian. Saya ucapkan selamat datang di podcast Meet the Expert, podcastnya anak farmasi. Bersama saya Immanuel Tagalung yang akan menemani Anda untuk menambah wawasan ataupun informasi terkait topik kefarmasian. Di episode hari ini kita akan mengangkat tema pentingnya komunitas kefarmasian untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Untuk membahasnya, kita sudah kedatangan narasumber di studio SwapRx, yaitu Pak Budi Janu Purwanto, Ketua Umum terpilih PP PAVI atau Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Budi, apa kabar? Selamat pagi Pak Iman, alhamdulillah baik. Mantap ya. Nah Pak, dengan Bapak Ketua Umum terpilih ini Pak, kan tentunya ini angin segar Pak. Ya. Bapak hadir menjadi ketua umumnya, pasti ada angin segar yang mau dibawa gitu ya. Apa terobosan Pak kira-kira yang Bapak mau lakukan? Ya, sebenarnya bukan terobosan ya, mungkin kembali ke hitohnya saja. Oke. Karena berdasarkan Undang-Undang Nakes, organisasi profesi itu dibentuk untuk mewadahi tenaga kesehatan yang seprofesi. Ya, PAVI tentunya tenaga teknis kefarmasian. Apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab organisasi profesi terhadap anggotanya atau calon anggota? Pada saat dia menjadi calon anggota, dia kan harus menempuh ujian di institusi pendidikannya. Nah setelah itu, dia juga harus mengikuti uji kompetensi, ya. Khususnya yang tenaga pendidikan vokasi. Nah pada saat akan dilakukan uji kompetensi secara nasional, artinya berbarengan dari Banda Aceh sampai Papua itu waktunya sama, ya mungkin jamnya kalau di Papua jam 8 atau di Banda Aceh jam 8, di Papua jam 10 misalnya. Tapi itu berbarengan. Nah, di situ organisasi profesi seperti PAVI berperan. Berperan dalam pelaksanaannya, dapat bekerja sama dengan lembaga pengembangan profesi, membangun soal-soal, lalu mereview soal, menetapkan nilai batas lulus dan sebagainya. Itu perannya. Sehingga nanti kami bersama dengan institusi pendidikan menerbitkan sertifikat kompetensi yang menyatakan bahwa tenaga ahli media farmasi yang lulus itu memang kompeten untuk dapat melakukan praktek. Betul. Nah, pada saat dia sudah mendapat itu, lalu mendapat surat tanda registrasi sebagai amanah dari Undang-Undang Nakes, dan itu kan hanya berlaku 5 tahun. Setelah 5 tahun, dia harus perpanjang. Nah, perpanjangan itu dengan dia masa pengabdian sebagai yang bekerja atau praktek, lalu ada secara portofolio mengumpulkan yang disebut satuan kredit profesi SKP, sehingga dia bisa nanti diperpanjang secara portofolio. Nah, di samping itu juga bagi anggota tenaga teknis kefarmasian, namun sebelumnya saya sampaikan tenaga teknik kefarmasian itu unik. Ada tiga yang disebut sebagai tenaga teknik kefarmasian. Pertama, TTK Sarjana Farmasi. Lulusan jenjang akademik. Yang kedua, ahli media farmasi. TTK yang dari Prodi Diploma 3 Farmasi. Yang berikutnya, analis farmasi sebagai TTK. Lulusan Prodi D3 Analisa Farmasi dan Makanan yang memang core edukasinya itu di laboratorium. Di laboratorium. Nah, pada saat mereka ingin bekerja, mereka harus dapat surat rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, kami melayani itu. Rekom. Dan juga pada kesempatan yang baik ini, kami kan juga sudah beberapa tahun bekerja sama dengan SwapRx. Ya. Artinya pada saat mereka mengumpulkan SKP, sering ada keluhan. Ini kan kalau mendapatkan SKP dari kegiatan yang dilakukan oleh PAVI maupun oleh pengurus daerah, pengurus cabang, itu kan umumnya dalam bentuk seminar, pelatihan. Itu kan berbiaya kan. Betul. Sehingga banyak anggota yang mengeluhkan, kami kan dalam tanda petik gajinya kan tidak seberapa. Sementara harus mengeluarkan biaya seminar. Lalu saya sampaikan, ini kan zaman kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak selalu untuk mendapatkan SKP itu mengeluarkan biaya. Kita bisa sambil makan kok, buka laptop, buka aplikasi SwapRx. Itu ada SKP gratis. Iya benar Pak. Jadi ada yang sudah tahu, langsung teriak, benar itu Pak, katanya. Nah, yang belum tahu tanya sama yang tadi bilang. Akhirnya keluhan itu tidak ada. Dan ya di kesempatan yang baik ini saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada SwapRx yang telah membantu anggota kami, tidak hanya yang di kota besar Pak Iman,
Iya. yang di Pelosok, yang mungkin mereka untuk hadir di seminar yang umumnya di ibu kota provinsi saja sudah mengeluarkan biaya kan. Betul. Sementara mereka dari lokasi rumahnya yang di kabupaten, ya. Iya sih. Mereka bisa. Itulah nikmatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak banget emang Pak kita dapat testimoni positif. Iya. Ya, karena terbantukan lah gitu ya. Itu sampai ada dulu ada yang cerita nih, tapi saya lupa siapa. Intinya dulu tuh dia mesti menempuh berapa ratus kilo, Pak. Betul. Tapi ketika Swaparex ada tuh dia jadi ya udah di rumah aja gitu, buka aplikasi gitu kan. Itu dia sampai menitikkan air mata loh waktu testimoni itu, Pak. Contoh di Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Di Sulawesi Tenggara seperti itu. Kayak gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, menarik, Pak. Suka dukanya apa sih, Pak? Suka dukanya? Sukanya apa ya? Saya yang tadi di awal saya sebutkan. Inilah kesempatan. Saya suka sedih kalau cerita. Gak apa-apa, Pak. Karena saya tuh suka belajar dari orang-orang emosi yang saya suka muncul dengan menitikan air mata gitu. Sukanya saya dapat berbagi kepada teman-teman. Ya, teman-teman itu kan berkiprah pastilah tenaga teknik kefarmasian dalam melakukan praktek menggunakan pengetahuan, knowledge dan skill, keterampilan yang diperoleh di institusi pendidikannya. Nah, kalau mereka seperti saya ambil ke jurusan hukum, ya mereka akan terinformasikan praktek yang benar dan bertanggung jawab itu seperti apa. Tapi kalau tidak sempat, nah itu tugas saya memberi informasi ke mereka. Pada saat kita praktek, saya bilang, walaupun saya tidak praktek lagi. Pada saat kita praktek, jangan lupa, kita tuh akan mendapat pelindungan hukum dari pemerintah. Tapi ada syaratnya, saya bilang. Syaratnya adalah paling tidak ada 3, saya bilang. Pertama, kita melakukan praktek sesuai dengan standar profesi kita sebagai TTK. Jangan TTK yang rasa apoteker, saya bilang gitu. Kenapa saya katakan TTK rasa apoteker? Contoh di apotek yang tadi Pak Iman sebut di awal. Apotek itu adalah sarana kefarmasian yang izinnya oleh pemerintah diberikan kepada apoteker sebagai penanggung jawab. Jadi apapun yang terjadi di apotek itu, apoteker yang tanggung jawab. Betul. Nah, sekarang TTK itu siapa sih, saya bilang itu. Jadi berdasarkan PP 51, TTK itu adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Oleh karena itu status kita adalah pembantu, saya bilang. Kalau tidak disuruh membantu ya jangan kerjakan. Karena kalau dikerjakan benar tidak ada masalah. Salah. Kalau salah, itu masalah hukum menunggu. Nah, semua yang di perbantuan tadi itu dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut standar prosedur operasional. Jadi pada saat saya bilang ke teman-teman saya TTK, pada saat Anda misalnya diterima untuk praktek di apotek, hari pertama yang Anda tanya adalah, mana SPO-nya? Mungkin Pak Iman tahu, kalau ada pasien membeli obat berdasarkan resep dokter, lalu pasien bisa bilang, saya minta kopi resep. Betul. Ya. Bagi lulusan sekolah menengah farmasi seperti saya, bikin kopi resep sambil merem pun bisa. Setelah membaca tentunya. Benar. Lalu di bawah ada tulisan singkatan PCC, Pro Coffee Confirm. Bahasa Indonesianya adalah sesuai dengan aslinya. Saya paraf atau saya tanda tangan. Tapi itu tidak boleh diserahkan langsung ke pasien. Tidak boleh. Berdasarkan ketentuan harus disahkan oleh apoteker. Oh, jadi nggak boleh Pak ya? Nggak boleh TTK menyerahkan langsung, harus disahkan oleh apoteker. Itu diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotek. Tapi banyak kejadian nggak Pak langsung? Ya, itulah tugas saya mengingatkan ke teman-teman yang mungkin tidak punya waktu, tidak sempat, atau sama sekali tidak tahu ada peraturan yang mengatur itu. Nah, itulah tugas organisasi profesi mengingatkan dalam bentuk pelatihan, bimbingan, teknis. Saya hadir undangan SWFRS, podcast seperti ini. Benar. Kalau ini didengar oleh teman-teman, ya benar sih Pak. Saya mengingatkan kembali. Karena kalau misalnya ada pasien, dan kebetulan kan orang selalu ada hari buruknya ya. Kita sebutlah sialnya itu. Iya. Dia bikin kopi salah. Kopi resep salah. Apotekernya akan angkat tangan. Saya tidak pernah mensahkan kopi resep itu katanya. Kena dia tuh. Iya kena. Itu contohnya. Jadi berdasarkan
peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, TTK itu adalah tenaga yang membantu apoteker. Walaupun itu tidak absolut. Ya. Karena ada 4 bidang TTK itu bisa praktek mandiri sebagai penanggung jawab. Di toko obat dia sebagai penanggung jawab. Lalu di industri kosmetika yang memproduksi kosmetika golongan B, TTK boleh menjadi penanggung jawab. Di usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, TTK juga boleh. Jadi tidak absolut. Namun yang absolut itu tanggung jawabnya tetap apoteker. Jadi status TTK adalah membantu apoteker. Oleh karena itu, sebutan saya waktu lulus, asisten apoteker. Ya, itu keren aja, karena asisten itu kan dari bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Tapi kalau bahasa Indonesia, saya ini pembantu apoteker. Iya, benar Pak. Ya, saya kalau diledekin teman-teman, lu kan pembantu apoteker, sama kayak menteri, pembantu presiden. Iya, pembantu presiden. Benar juga, Pak. Benar juga sih. Iya sih. Ya, saya menarik yang Bapak bilang tuh. TTK atau sistem apoteker rasa apoteker. Iya, nggak boleh. Contohnya saya, Pak Iman. Saya waktu menjadi pegawai negeri sipil di Badan POM, saya terpilih untuk mengikuti pendidikan sebagai calon penyidik pegawai negeri sipil. Calon penyidik, oke. Kemenangannya sama dengan polisi, karena kami tidak boleh bawa senjata saja. Tidak boleh menangkap, nahan orang. Nggak boleh. Menyidik aja ya, penyidik nih berarti? Ya, penyidik. Oke. Bukan penyelidik. Bukan, penyidik. Penyidik. Jadi saya dididik di Selapa Polri yang di Ciputat itu, pojokan Ciputat. Hampir 2 bulan. Kami diajarkan lengkap itu oleh penyidik-penyidik kepolisian. Termasuk bongkar pasang senjata laras pendek polisi, Colt 38 itu. Sambil mata tertutup bisa. Cuma pada saat menembak, disuruh nembak jam 12 atau nembak jam 6, terkena jam 12. Nembak kaki kena kepala, bahasa kasarnya begitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa walaupun kita menguasai suatu masalah, suatu tindakan, suatu alat seperti pistol tadi, tapi sepanjang kita tidak diberikan kewenangan, tidak boleh. Nggak boleh Melanggar. Wow, that's a good point. Kalau saya di jalan saya bawa pistol, saya mantan PPNS loh. Walaupun ini pistol karet, saya bisa tangkap polisi. Benar. Tidak punya izin, tidak punya kewenangan. Nah, sama halnya dengan TTK di apotik, di industri farmasi dan sebagainya di PBF. Makanya kita harus tahu apa legal standing atau status hukum kita di tempat kita praktek. Jadi tidak ada TTK rasa apoteker itu. Benar. Pak, nih saya menarik nih, lebih dalam lagi saya mau gali lagi, Pak ya. Saat ini apa sih Pak atau bagaimana role dan kontribusi TTK dalam kesehatan masyarakat nih, Pak? Bapak melihatnya, pandangan Bapak gimana nih? Iya. Jadi kalau misalnya di semua fasilitas kefarmasian, saya sebutnya fasilitas kefarmasian, tadi di awal saya sebut ada di fasilitas produksi, distribusi. Ya, distribusi. Produksi itu contohnya industri farmasi yang membuat obat atau bahan obat, industri kosmetika, industri obat tradisional, termasuk juga yang membuat obat kuasi, suplemen kesehatan. Lalu di fasilitas distribusi yang disebut pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi pemerintah untuk internal pemerintah. Dan di fasilitas pelayanan, ya pelayanan itu contohnya apotek, toko obat, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik. Kecuali yang 4 tadi saya sebut itu TTK bisa menjadi penanggung jawab, selebihnya adalah tanggung jawabnya dari apoteker. Oke. Tapi kan dalam praktek, apoteker itu tidak bisa bekerja sendiri. Benar. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan PP 51 disebutkan bahwa apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian dapat dibantu. Nah, kata dapat itu kan dalam peraturan perundang-undangan adalah norma kebolehan. Artinya kalau dia merasa tidak sanggup sendiri, ya diangkat dong. Betul. Apoteker lain atau pendamping dan atau TTK. Tapi bukan berarti apoteker itu tidak boleh praktek sendiri, boleh. Kalau dia mau misalnya bilang ke dinas kesehatan, saya mau buka apotek sebagai praktek pribadi, boleh. Boleh. Tapi pada saat dia mau istirahat tidur siang, apoteknya tutup. Benar. Nanti dia bangun lagi, apoteknya baru buka. Nah, itu yang terjadi di luar negeri. Benar. Gitu, Luar negeri kayak gitu, Pak. Di negara maju, saya pernah ke Australia, tutup itu. Tutup ya, Pak. Benar. Nanti pas dia sore datang dibuka lagi. Di beberapa negara tutup jam 2 sampai jam 4 karena orang istirahat. Baru buka lagi jam 5 misal gitu, Pak. Benar. Nah, itu tagline-nya pernah digunakan di Indonesia, namun hanya tagline-nya saja. Oke. Tagline-nya itu berbunyi demikian. No pharmacist, no service. Iya, no pharmacist, no service. Artinya kalau tidak ada farmasisnya, tidak ada apotekernya, tidak ada pelayanan. Iya, benar. Ya, tapi kan itu hanya tagline. Ya, kita sementara hanya bisa tagline. Tapi sesungguhnya itu adalah murni kefarmasian seperti itu. Benar. Nah, kembali ke
pertanyaan tadi, di mana peran TTK? Nah, peran TTK itu adalah membantu apoteker di fasilitas yang banyak tadi dan juga bisa berpraktek mandiri. Tujuannya agar praktek kefarmasian itu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan. Oke. Terkait dengan obat, agar obat yang dihasilkan di industri, obat itu obat yang aman, berkhasiat dan bermutu. Tidak hanya diproduksi obat itu aman, berkhasiat, bermutu lalu dapat izin edar dari Badan POM, juga di peredaran, di distribusi, di pelayanan. Karena kepada mereka diajarkan cara penyimpanan yang baik untuk obat itu seperti Bagaimana apa sih? Iya. Contohnya saja pada saat kita banyak belajar, terutama yang orang-orang non kesehatan, non farmasi, kan kita baru tahu bahwa vaksin itu bukan produk yang dibawa dapat ditenteng sembarangan. Benar. Suhunya ada yang antara 2 sampai 8 derajat, ada yang minus 20, bahkan ada yang sampai minus 60, ya. Jadi kadang orang yang bukan dengan latar belakang kesehatan bingung atau heran melihat kok banyak forader dengan kawalan seperti melebihi presiden dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Bandung, ke gudangnya Bio Farma, padahal yang dibawa vaksin. Betul, betul, Pak. Itu pertimbangannya bukan pertimbangan keamanan itu. Siapa orang kurang kerjaan mau nyuri vaksin di begal vaksin tengah jalan? Enggak ada. Bajing loncat nggak bakal. Bajing loncat nggak bakal. Jadi kalau orang farmasi melihatnya bahwa katakanlah dia syarat penyimpanannya antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu boleh kok menyimpang sedikit saja, tapi penyimpangan itu hanya selama transportasi, pengangkutan. Kalau lebih dari 1 jam, itu buku standarnya mengatakan ya goodbye saja, jangan dipakai. Nah, oleh karena itu diperlukan pengangkutan yang lancar. Dan itu hanya dimungkinkan kalau di negara kita ada forader di depan polisi. Tanpa hambatan. Tanpa hambatan. Sampai Bandung kurang dari 1 jam bisa saja kan. Nah itu sebenarnya. Nah itu tenaga kefarmasian, apoteker diajarkan hal yang seperti itu. Juga misalnya di apotek, bagaimana cara menyimpan narkotika, psikotropika, prekursor, itu diajarkan. Jadi kalau kita lihat, katakanlah obat itu bisa 2 aspek. Pertama aspek pelayanan kesehatan, kedua aspek pengawasan. Aspek pelayanan kesehatan adalah itu tugas pemerintah, obat itu harus tersedia. Ada orang sakit nggak ada obatnya, pemerintah dosa itu. Betul. Negara kita begitu luas, harus ada pemerataan di 34 provinsi sampai ke tingkat kecamatan. Karena di kecamatan ada puskesmas, jangan lupa. Sudah tersedia, sudah dilakukan pemerataan, juga tidak bermakna. Kalau rakyat nggak bisa beli, mahal. Harus affordable juga, Pak. Affordable, tidak terjangkau. Nah, sekarang obat itu sudah tersedia, sudah dilakukan pemerataan dan sudah terjangkau oleh masyarakat atas upaya pemerintah. Itu juga menjadi tidak bermakna. Jika obat itu tidak aman, tidak berkhasiat, tidak bermutu. Benar. Nah, itu tugasnya apa? Badan POM mengeluarkan izin edar itu. Cara penyimpanannya yang baik seperti ini. Kalau misalnya sudah tidak menyesal, di vaksin aja ada kok. Vaksin tertentu itu kalau di flip atasnya, warnanya berubah, tidak boleh ada yang pakai. Iya sih. Pak Iman masih ingat, saudara kita di ujung Sumatera pernah kena bencana tsunami. Iya. Aceh. Iya, Aceh. Saat itu banyak sekali bantuan donasi obat-obatan dari negara-negara sahabat. Tapi kan semua orang sibuk ngurusin jenazah. Di depan kantor Balai POM Aceh di Jalan Tengku Daud Bereh itu ada jenazah mayat yang baru 1 minggu kemudian bisa dievakuasi. Saking orang sibuknya, bahkan ada yang petugas kesehatan nyari istrinya tidak ada, anaknya tidak, semuanya kena bencana kan. Nah, obat-obatnya yang di drop dari negara sahabat itu kan di Bandara Sultan Iskandar Muda. Saya masih ingat itu H+1 setelah kejadian, Kepala Badan POM memerintahkan petugas Balai POM Medan, Padang, dan Jakarta kalau ada pesawat dari Halim berangkat ke Aceh. Jangan sampai obat yang di bandara itu mubazir. Jadi sebelum digunakan dicek dahulu secara cepat saja dengan rapid test kit dan sebagainya. Kalau bisa digunakan, gunakan. Kalau tidak, jangan digunakan. Terutama antibiotik. Karena kan bandara itu kan apronnya panas kan. Panas. Mana ada hanggar pesawat pakai AC? Nggak ada. Benar, Pak. Nah, ada waktu itu uji petik untuk antibiotik. Belum kadaluarsa, masih lama.
Tapi potensinya nol. Nol ya Pak. Ya karena panas. Iya, langsung lah. Langsung. Nah, itu diajarkan kepada tenaga kefarmasian, apoteker dan TTK bagaimana memanage obat sehingga dia dari mulai diproduksi yang sudah sangat ketat dengan GMP, cara pembuatan obat yang baik, sampai digunakan oleh pasien, itu mutunya tetap terjaga. Nah, itu tugas bagi tenaga kefarmasian. Iya sih. Jadi kalau dibilang apa sumbangsihnya terhadap negara, kalau negara ini kita ibaratkan mobil, mungkin kami juga bukan bannya kali, atau mungkin juga pentilnya juga bisa. Itu bergantung persepsi orang melihat dan sudutnya dari mana sih melihatnya. Dia persepsi atau cara pandangnya dari mana. Kan kami juga tidak boleh bahwa oh ini jasa kami, enggak juga. Iya sih. Pak, kalau tadi kan perannya TTK nih gitu. Sekarang kalau perannya komunitas ini sendiri Pak terhadap TTK. Kalau disebut komunitas itu apakah yang Pak Iman organisasi maksud? Organisasi ya. Organisasi profesi seperti yang tadi saya sebutkan, memfasilitasi semua anggotanya agar dia dapat melakukan praktek kefarmasian itu dengan tenang. Artinya tadi yang saya sebutkan sesuai dengan standar profesi. Sebagai TTK, jangan TTK rasa apoteker. Yang kedua, sesuai dengan standar pelayanan profesi. Nah, istilah standar pelayanan di Undang-Undang Nakes itu menurut saya tidak terlalu salah, ya. Karena hampir semua tenaga kesehatan yang ada 11 di Undang-Undang Nakes itu memang praktek sehari-hari pelayanan kan. Betul. Perawat, bidan semua langsung. Tapi kalau farmasi beda. Yang pelayanannya itu hanya di apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, puskesmas, toko obat. Farmasi itu ada tempat prakteknya tidak hanya di pelayanan, di industri, di distribusi. Oleh karena itu kami lebih enak menyebutnya adalah bukan standar pelayanan profesi, tapi standar praktek profesi. Standar praktek. Bagi yang praktek di industri, standar prakteknya apa? GMP pasti. Iya. Good Manufacturing Practices. Kalau obat dia CPOB, CPOTB dan seterusnya. Kalau di distribusi, standarnya prakteknya apa? Ya GDP. Good Distribution Practices, atau yang sudah dibuat oleh Badan POM, cara distribusi obat yang baik. Nah, kalau di standar pelayanan, alhamdulillah Kementerian Kesehatan sudah membuat standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di apotek, puskesmas dan klinik. Sedang dipersiapkan standar pelayanan kefarmasian di toko obat. Pak, saya penasaran jadi Pak, adakah TTK yang tidak bergabung di PAVI, Pak? Ada saja. Ada saja. Saya sering menyebutkan di kelas kalau saya mengajar. Hari pertama saya mengajar, saya pasti tanya satu persatu. Anda maksud dan tujuan atau niat ikut kuliah ini apa sih? Apa perintah orang tua? Kan harus nurut sama orang tua. Atau kemauan sendiri? Kalau kemauan sendiri, kenapa milih farmasi? Nah, kalau misalnya mereka belajar dengan baik, lulus tepat waktu, indeks prestasi kumulatifnya bagus, pasti lulus lah itu. Betul. Nah, sekarang saya bilang ke mereka, kalau memang ijazah yang diperoleh itu, sertifikat kompetensi yang diperoleh itu hanya diniatkan untuk pajangan, ya Anda ke pasar pramuka saja cari figura yang bagus. Bikin. Nanti itu bisa jadi nilai tambah kalau misalnya Anda mau melamar atau dilamar, saya bilang. Benar. Tapi kalau Anda ingin berkarya, ingin kerja, ya Anda mau tidak mau harus punya surat tanda registrasi. Harus punya surat izin praktek. Nah, kalau diasumsikan Pak Iman, bahwa apoteker itu katakanlah ada 100.000. Kalau mereka dalam melakukan praktek dibantu saja oleh minimal 2 TTK, berarti kan TTK kan 2 kalinya kan? Ya, 200.000. Tapi yang tercatat di database kami, jumlahnya itu 100.000, antara 100 sampai 110.000. Artinya banyak kan? Banyak yang tidak bergabung. Nah, kemungkinannya ada berapa hal? Contohnya di PAVI. PAVI itu kan anggotanya awalnya adalah asisten apoteker. Kemudian karena ada undang-undang nakes, kami ubah ADART kami sehingga anggota kami adalah tenaga teknis kefarmasian. Betul. Sarjana farmasi, ahli media, farmasi dan analis farmasi. Namun kami juga tidak lupa secara sosiologis, mungkin contohnya termasuk saya sendiri. TTK dan asisten tenaga kefarmasian yang dahulu asisten apoteker itu, yang sudah
melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Baik linier maupun non-linier. Linier itu artinya mereka tetap di farmasi, jadi ahli media, jadi apoteker. Ada juga yang non-linier seperti saya. Bapak. Sarjana hukum, bahkan ada yang seangkatan saya ada yang jadi dokter. Ada yang insinyur pertanian. Oh, pertanian, Pak. Pertanian. Jauh banget. Ada, Alhamdulillah masih sehat. Lalu ada yang notaris, Bu. Notaris beberapa. Nah, itu yang tidak melakukan praktek, tapi karena kecintaannya dengan sebutan sarjana apoteker tadi, mereka tetap jadi anggota. Minta dong saya tetap jadi anggota. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang non teknis praktek, dia bisa terlibat. Iya, bisa ikut. Benar. Seperti itu Pak Iman. Jadi tetap. Iya sih. Pak, kan kayak kami tuh di Swaparex tuh kan memang kami berangkat dari komunitas. Ya, kami punya komunitas gitu. Menurut Bapak tuh kenapa seorang TTK itu perlu aktif bergabung di komunitas seperti kami, Pak? Ya. Kita selain daripada di Pavi ya. Oke. Kenapa menurut Bapak dia perlu gabung? Iya, kita hidup kan bukan seperti Robinson Crusoe. Yang hanya sendiri di satu pulau. Benar. Kita mau pakai busana, tidak berbusana, orang tidak akan protes. Itu terkait dengan secara individual. Kita hidup di dunia yang sudah sedemikian rupa, ditambah dengan ada, kalau kita sebut karunia dari Tuhan yang berupa pandemik ini, itu kan Tuhan memberikan pembelajaran kepada kita. Seperti apa kita seharusnya hidup di dunia sekarang. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa dinafikan. Sekarang sudah ada penjualan secara online seperti itu. Nah, TTK mau tidak mau, itu suatu keniscayaan. Keniscayaan, benar. Dia harus belajar. Apakah yang disebut resep elektronik itu bermanfaat? Harus belajar. Karena ada plus minusnya pasti. Plusnya adalah orang kan sekarang tinggal telepon suatu layanan kesehatan, menyampaikan keluhannya kepada seorang dokter. Dokter berdasarkan keluhan itu dia mendiagnosa, lalu bisa meresepkan secara elektronik. Tapi kan juga ada sesuatu hal kekhawatiran kalau orang punya modal, dia bikin aplikasi, dia datangin dokter, dokter mau pakai HP atau mau laptop? Nih, saya kasih aplikasinya. Nanti begitu dokter pencet, resepnya ke apotek saya. Betul. Bagaimana dengan apotek yang tidak punya modal membuat aplikasi? Betul. Bisa tutup itu. Nah, itu kemajuan-kemajuan seperti itu perlu dipelajari dan diantisipasi. Bagaimana seorang TTK, bukan TTK saja ya, bisa tetap eksis di dunia kefarmasian ini. Dan banyak ilmu yang berkembang pada saat kita bergaul. Jadi jangan seperti katak dalam tempurung. Benar. Nanti dengar sesuatu, apa ya? Nah, karena dia tidak mau baca. Nah, mungkin kita malas membaca. Dengan bergaul tadi dalam suatu komunitas, mau nggak mau kan kita jadi tahu. Iya, jadi aware kita, Pak. Sehingga ada yang tinggal di benak itu, terimprint di otaknya, oh ini yang diomongin tadi gitu. Itulah pentingnya komunitas. Pentingnya komunitas. Iya sih. Oleh karena itu kan di organisasi profesi itu bisa juga disebut sebagai moral community. Moral community. Masyarakat moral. Benar. Karena dia punya etika di situ. Dan juga karena latar belakang pendidikannya sama kan. Nah, latar belakang pendidikan yang sama itu kan juga bisa, artinya organisasi itu menutup diri bagi orang lain. Siapa yang tahu kita kalau jembatan itu memang tonasenya untuk 10 ton, tapi besi yang digunakan tidak untuk tonase 10 ton. Tidak ada yang tahu, kecuali profesi teknik kan. Benar. Hari ini diresmikan, hari ini ambruk. Bisa aja. Benar. Sama juga dengan obat juga bisa, Pak. Pak Iman kalau pernah bawa resep ke apotek, setelah Bapak bayar, Bapak minta izin, saya mau lihat dong cara bikinnya. Biar saya yakin, nggak bakalan dikasih, Pak. Nggak bakal. Nah, itu artinya ilmunya tertutup. Iya. Nah, bagi suatu masyarakat awam, ketertutupan itu bisa-bisa dia dirugikan. Iya sih. Bapak mau tahu contohnya? Apa, Pak? Contoh, Pak. Katakanlah ada resep dalam bentuk puyer. Puyer. Puyer dimasukin kapsul untuk dewasa atau puyer dalam bentuk puyer untuk anak-anak balita gitu. Resep itu mengandung obat bermerek. Saya tidak usah sebut mereknya. Pasien kan membayar obat yang bermerek itu kan.
Betul. Karena dihargai oleh TTK-nya atas perintah apotekernya sesuai dengan daftar harga. Betul. Tapi siapa yang tahu di dalam pada saat mau digerus, dimortir, mau dimasukkan kapsul, dibungkus dalam kertas perkamen, Siapa yang tahu? diganti dengan obat yang bukan lain yang apa. generik. Walaupun mutunya sama ya. Mutunya sama. Tapi pasien dirugikan. Dia menerima obat yang tidak sesuai dengan harga yang dia bayar. Oke. Nah, seperti itu pentingnya organisasi profesi, karena di dalam organisasi profesi ada kode etik. Ya, ya. Kalau ada yang melaporkan hal seperti itu, pasti akan diperiksa. Benar. Pak, kan kayak sekarang nih Pak, kita lanjut lagi ya, kan zaman digital nih Pak. Kompetensi seperti apa yang dibutuhkan sama TTK Pak di zaman digital ini menurut Bapak? Karena seperti Bapak bilang tadi, kita harus mengalir juga gitu ya. Apa sih Pak yang dibutuhkan biar teman-teman juga tahu gitu loh Pak? Ya, mestinya kita juga melek digital lah. Melek digital. Saya sendiri secara pribadi tidak pernah belajar dalam arti kursus. Saya masih menggunakan PC itu masih prosesor 80 berapa dulu. 808 atau berapa. Bahkan saya tidak punya laptop karena itu kan barang mewah saat itu. Sehingga saya menyisihkan uang saya pada saat saya cerita dapat gaji dari apotek itu untuk membeli secara kredit PC. PC rakitan dari teman saya. Katanya saya pernah baca artikel, Anda baca saja artikel lalu Anda praktekkan langsung tiap hari, itu sama saja seperti kursus. Nah, saya coba itu. Waktu itu kan belum ada Excel. Lotus 123 Lotus 123 bener Pak. Saya bikin saya terima gaji berapa bulan ini, bulan dan seterusnya. Lalu sebagai orang Islam saya punya kewajiban bayar zakat. Nah, nanti pas sudah dipasang rumusnya itu, pas menjelang Idul Fitri saya tinggal klik aja itu. Oh, saya harus bayar zakat 2,5%. Itu kan mudah. Artinya saya juga pernah punya pengalaman pribadi. Saya diminta oleh atasan saya, salah seorang atasan di kantor Balai POM sebelum saya pindah. Pada saat itu dipersyaratkan bahwa satuan kerja tempat kami itu harus membuat laporan menggunakan Lotus 123. Beliau bingung, siapa yang mau disuruh? Rupanya ada yang bisikin, Budi itu kredit PC kan. Saya dipanggil, Pak, mohon maaf, saya belum belajar yang itu, saya bilang. Terus saya mau tugasin siapa lagi katanya. Tapi saya bersedia bantu kok Pak. Ada syaratnya tapi. Bapak suruh orang datang ke toko buku. Saya nggak sebut toko bukunya karena waktu itu kantor saya Jalan Kesehatan, toko buku itu ada di Gajah Mada. Bapak tahu lah Pak. Tahu. Saya bilang, Pak, ini nama padahal saya udah niat lama beli buku itu. Pak, ini nama bukunya. Jadi Bapak suruh beli. Ini Pak, harganya kurang lebih sekian. Bener Pak, disuruh. Staf disuruh beli. Nggak lama datang kan naik motor cepet. Ini bukunya yang kamu minta. Belajar loh Bapak. Besok pagi laporannya ada di meja saya. Semalam saya kerjain, nggak apa susahnya, ada rumus-rumus kan. Besoknya saya kasih beliau terpuaskan dengan itu. Nah, jadi memang kita harus punya komitmen ya untuk belajar seperti itu. Upgrade digital, skill. Ya. Itu yang diperlukan sama itu yang diperlukan sekarang. Jangan sampai juga karena ketidaktahuan kita dibohongin. Nah, kan sekarang orang sangat mudah dibohongi. Tiba-tiba dapat SMS, selamat, Anda nomor Anda hoax gitu rekening Anda dapat dari suatu bank. Padahal rekening dia bukan di bank itu, bank yang lain. Iya sih. Terakhir nih Pak, Pak. Kan masih dalam rangka World Pharmacy Day Pak ya. Ada pesan Pak untuk para TTK, silakan boleh disampaikan Pak. Ya. World Pharmacist Day itu, kalau saya sempat buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ya, farmasis itu diterjemahkan sebagai apoteker. Ya, kalau diterjemahkan sebagai apoteker berarti Hari Apoteker Sedunia. Nah, TTK harus menyadari dalam perannya membantu apoteker tetap menjaga kompetensinya agar kepercayaan untuk membantu itu dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan standar praktek di mana kita bekerja. Kalau kita bekerja atau praktek di industri, ya ikutilah standar praktek sesuai dengan cara pembuatan yang baik. Kalau di distribusi, sesuai dengan distribusi yang baik. Dan di pelayanan juga demikian. Karena dengan demikian, kita bisa membantu
apoteker dalam melakukan praktek profesionalnya dengan bertanggung jawab. Bisa saja dalam rangka membantu, apotekernya mungkin karena kesibukan yang lain dia lupa. Nah, tugas kita mengingatkan. Misalnya di bidang besar farmasi diingatkan, sebelum kita melakukan perjanjian untuk membeli obat dari suatu industri atau pedagang besar farmasi lain, kita ingatkan bahwa ada kewajiban bagi penanggung jawab untuk melakukan kualifikasi pemasok. Untuk meyakinkan bahwa barang yang dipasok itu adalah obat yang legal, obat yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Jadi, dengan demikian ada jalinan kerjasama yang baik bagi seorang TTK dengan apoteker. Karena seperti tadi saya sampaikan, sangat jarang apoteker bisa melakukan praktik sendiri. Pasti dibantu oleh TTK. Di fasilitas apapun. Nah, kerjasama ini tentunya adalah kerjasama yang saling menguntungkan, simbiosis mutualistis. Ya, jangan yang merugikan satu sama lain. Itu saja sih, dalam rangka menjamin obat yang beredar, termasuk yang diproduksi, itu aman, berkhasiat, dan bermutu. Sampai ke tangan pasien yang membutuhkan. Demikian. Oke Pak. Baik Swipers, saya juga ingin menginformasikan kampanye bulanan yang ada di SwiperX Belanja. Khusus bagi Swipers yang ingin memenuhi stok obat untuk apoteknya, saat ini sedang ada promo diskon harga yang tentunya dapat menghemat pengeluaran apotek Swipers. Promo tersebut terbatas sampai akhir bulan ini. Langsung aja cek promonya di link yang tertera di kolom deskripsi. Nah Swipers, peran komunitas tentunya sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat oleh profesi tenaga teknis kefarmasian. Dengan keikutsertaan ke dalam komunitas secara tidak langsung, TTK dan sejawat dapat mengupdate serta berbagi wawasan terkait kefarmasian. Pak Budi, saya ucapkan banyak banget terima kasih Pak. Gak usah pakai banget lah, biasa. Karena menurut saya tuh, saya benar-benar tersepona nih Pak. Perjalanan hidup Bapak, karir Bapak, tapi terutama di perjalanan hidupnya, itu very inspired. Alhamdulillah. Ya, saya melihat Bapak ini orang yang baik. Makanya Tuhan banyak kasih berkat ke Bapak. Itu yang saya lihat. Ya, tetaplah menjadi orang yang baik. Ya, insya Allah. Ya, tetaplah membantu organisasi PAVI. Saya percaya PAVI di tangan Bapak pasti akan lebih bagus. Amin. Ya, dan sekali lagi atas nama SwiperX kami ucapkan terima kasih sudah mau bergabung di podcast ini Pak. Dan tentunya kita sama-sama mengedukasi lah Pak, ya, teman-teman sejawat kita ini. Baik Pak ya. Oke, Swipers, cukup sampai di sini untuk episode kali ini. Jika Swipers suka dengan konten kami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami. Jangan lupa juga untuk menyalakan fitur notifikasinya supaya bisa update dengan konten-konten kami yang lainnya. Dan juga kalau Swipers punya saran atau pertanyaan terkait pembahasan tadi, silakan beri saran di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya anak farmasi. Salam sehat. Swipe RX.